beberapa materi tentang pembuatan website dan isi di dalam website itu sendiri. Jadi teman-teman tolong diperhatikan yang baik ya. Nah, yang pertama di sini saya akan memberikan apa itu pengertian website, yaitu website adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan, yang umumnya di dalamnya itu ada peladen yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan oleh perorangan, kelompok atau organisasi. Nah, jadi teman-teman di sini saya akan menggunakan WordPress untuk membuat artikel dan dibantu dengan XAMPP. Jadi sebelum saya menggunakan WordPress, di sini saya akan menggunakan XAMPP untuk berhubungan dengan WordPress ini sendiri. Jadi memudahkan kita untuk mengaktifkan WordPress yang sudah kita download atau kita buka di web. Jadi pertama teman-teman harus membuka dulu WordPress-nya, kemudian kalian sebelum menginstal WordPress terlebih dahulu membuat database dengan mengakses. Nah, ada di bawah sini. Kalau kalian sudah mendownload XAMPP-nya pada browser. Nah, kemudian kalian klik database, kemudian create database, kemudian isi nama database yang digunakan seperti wordpress.db. Karena saya sudah membuat dan lupa meng-screenshot, maka langsung saja setelah itu masuk ke localhost garing wordpress.db atau garing wp garis admin. Kalian bisa lihat di sini juga. Kemudian setelah itu kita masukkan nama, password dan lainnya, kemudian submit. Kemudian apabila sudah selesai baru kita klik run the installation. Jadi di sini menginstal yang sudah kita buat tadi, kemudian isi detail data informasi blog WordPress yang kamu buat. Jika sudah berhasil, nanti ada tempat login yang seperti gambar di sini. Saya kasih, kemudian selesai. Nah, jadi seperti itu, mudah kan teman-teman buat memahami cara membuat WordPress. Nah, jadi teman-teman untuk WordPress yang sudah kita buat data diri kita atau username kita, baru kita masuk dan kita tentukan artikel apa yang kita mau buat. Nah, di sini saya membuat artikel tentang passion karena kecintaan saya terhadap passion. Nah, jadi teman-teman bisa dipikirkan terlebih dahulu. Nah, di sini setelah itu, nah apabila teman-teman ingin sebelumnya saya tunjukkan dulu tampilan dari dashboardnya WordPress. Nah, di sini ada beberapa seperti post, laman, media, plugin dan sebagainya, bisa kalian lihat di gambar. Nah, kemudian untuk apabila kita ingin mengepost suatu artikel, kita bisa masuk ke post. Nah, terus kalian buka kemudian kalian buka di buat postingan, kemudian di situ nanti ada menambahkan judul, mulai menulis atau mengetik garis miring untuk menambah blog. Nah, jadi setelah kita memasukkan di artikel yang kita buat, nah di sini kita bisa menambahkan kategori postingan kita dan menambahkan tag postingan kita. Kenapa kita perlu menambahkan kategori dan tag? Jadi memudahkan seseorang buat memudahkan artikel kita kategori dan tag ini memudahkan postingan kita terlihat apabila seseorang mencari misalnya fashion dunia, fashion kekinian, seperti itu. Nah, kemudian apabila kita sudah menambahkan tag dan kategori, kita bisa mempublikasikan artikel kita. Nah, jadi di dalam publikasi ini kita bisa setelah publikasi kita bisa melihat kembali postan kita yang sebelumnya tadi. Apabila ada yang kurang di dalam tag maupun kategori, kita bisa menambahkan ulang dengan mengklik sunting di postan semua tadi. Dan kita juga bisa membuang sampah atau membuang postingan yang ingin kita buang.
Nah, di tempat sampah itu kita bisa mengembalikan lagi postingan apa yang kita buat. Nah, di sini saya akan menunjukkan beberapa postingan, 10 postingan sudah saya buat dan berisikan kategori minimal 3 dan tagnya ada 10 minimalnya. Ya, tagnya setelah kalian aja mau berapa ya. Semakin banyak semakin bagus menurut saya. Dan di dalam WordPress ini kita bisa melihat media, foto-foto dan video-video yang habis kita posting di artikel-artikel yang sebelumnya. Nah, jadi ada beberapa foto dan video. Nah, kemudian template ini berdasarkan langkah-langkah yang sudah dijabarkan dari atas, mulai tema sendiri memposting artikel dengan sesuai tema yaitu fashion. Nah, di dalam WordPress ini kita bisa membuat halaman atau laman. Ada beberapa laman yang bisa kita buat atau lebih banyak lebih bagus. Nah, kemudian ini halaman ini juga bisa kita buang, bisa kita kembalikan sama seperti postingan. Nah, kemudian itu kita bisa menghapus kategori juga maupun tag. Jadi kita bisa merangkap kategori atau tag yang ingin kita hapus. Jadi nanti itu kita akan diberi pernyataan lagi sama sistemnya apakah kita benar-benar ingin menghapus dan atau tidak ingin menghapusnya. Nah, jadi sebenarnya teks sama kategori itu hampir sama, cuma penempatannya di dalam artikel itu berbeda. Nah, di dalam artikel atau WordPress sendiri kita bisa membuka komentar, yaitu dalam komentar banyak fitur yang membantu kita dalam mencari komentar yang perlu kita lihat dan perlu kita bahas, serta mencarinya cukup mudah menggunakan tanggal masuk, tanggal, masukkan kata apa yang kamu inginkan dan kamu cari dengan mengklik pojok kanan bacaan cari komentar. Fotonya saya lampirkan ya. Nah, berikut adalah beberapa hasil postingan saya di WordPress ini. Bisa kalian lihat gambarnya di samping. Nah, ini adalah beberapa postingan yang sudah saya buat. Sangat menarik sekali untuk menggunakan WordPress ini karena memudahkan kita membuat artikel, cukup mendorong hobi kita lebih banyak lagi sih, karena menggunakan WordPress ini banyak sekali orang menggunakan WordPress ini dan sangat membantu banget untuk kita membuat postingan atau membuat artikel yang kita senangi, serta mengasah hobi kita dengan membuat artikel. Jadi teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap ini memudahkan kalian mengapa kita perlu membuat postingan atau gunanya WordPress ini sendiri, memudahkan kita untuk membuat postingan, menambah pengetahuan kita tentang bagaimana cara memposting, menambahkan gambar, menambahkan tag, menambahkan kategori, serta plugin tema dari WordPress ini sendiri. Ternyata WordPress ini banyak sekali loh fitur-fitur yang bisa kita gunakan, dan ini gratis buat kita yang suka yang bikin artikel tetapi kita keterbatasan dana. So teman-teman, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.